Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali membahas seorang putri dari masa lampau, yakni seorang putri paling kontroversial dari kerajaan Prusia. Dirinya adalah Putri Charlotte dari Prusia yang merupakan cucu dari Ratu Victoria dari Inggris yang dikenal dengan sebutan nenek para raja dan ratu Eropa. Hidupnya terbilang penuh kontroversial sejak dini dan puncaknya adalah dirinya disinyalir memiliki buku dosa yang berisi skandal dan gosip dari anggota keluarga kerajaan. Penasaran dengan kisah hidup dari cucu Ratu Victoria ini? Yuk langsung saja kita intip bersama bagaimana cerita di balik sosok Putri Charlotte yang penuh kontroversial ini. Namun, seperti biasa bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Sang putri baru saja lahir namun sudah menimbulkan perdebatan. Masalah apakah itu? Tentu saja nama yang akan disematkan pada bayi perempuan mungil tersebut. Bernama lengkap Putri Victoria Elizabeth Auguste Charlotte. Dirinya lahir pada tanggal 24 Juli 1860 di Neuss Palais di Potsdam. Dia adalah putri tertua dan anak kedua dari Pangeran Frederick William dari Prusia dan istri tercintanya Victoria, putri kerajaan yang dikenal sebagai Vicky dalam keluarganya. Ia adalah bayi sehat yang lahir 19 bulan setelah kelahiran sulit kakak laki-lakinya Pangeran Wilhelm. Neneknya, Ratu Victoria, ingin cucu tertuanya diberi nama menurut namanya. Namun, Prusia menginginkan putri baru tersebut diberi nama Charlotte seperti nama asli Permaisuri Alexandra Feodorovna dari Rusia yang terakhir sebagai Putri Charlotte dari Prusia. Akhirnya, untuk menengahi hal tersebut, nama depannya adalah Victoria, tapi dia selalu disebut Charlotte. Namanya juga diambil dari nama nenek dari pihak ayah Ratu Augusta dari Prusia. Keluarga dari pihak ayah Charlotte adalah anggota Wangsa Hohenzollern, sebuah keluarga kerajaan yang memerintah negara bagian Prusia di Jerman sejak abad ke-17. Ayahnya adalah seorang putra mahkota sedangkan ibu Charlotte, Vicky, adalah putri tertua Raja Inggris Ratu Victoria dan suaminya Pangeran Albert. Ayah Charlotte, Frederick, merupakan tipe orang tua yang penuh kasih. Namun karena bertugas di angkatan dan posisinya sebagai putra mahkota, membuatnya jarang berada di rumah. Sedangkan Vicky berusaha untuk menghandle semuanya dan memastikan pendidikan yang tepat yang dapat diterima anak-anaknya. Namun, Charlotte tumbuh menjadi gadis yang bisa dikatakan mudah gelisah. Salah satu contoh ketika dia merasa gugup, dirinya akan menggigiti kuku dan terus-menerus menarik pakaiannya, hingga dia dipaksa memakai sarung tangan dan sakunya dijahit agar dia tidak gelisah. Charlotte sendiri dikenal sebagai Dita kecil yang manis dan nakal, dan terbukti menjadi anak yang paling sulit dari 8 bersaudara dalam keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Charlotte tumbuh menjadi gadis yang mudah marah. Dirinya juga mengalami masalah pencernaan dan dikatakan bahwa dirinya memiliki berat badan yang kurang. Pada tahun 1090-an, tes DNA yang dilakukan pada jenazah Putri Charlotte menemukan bukti adanya porfiria, penyakit genetik dengan daftar panjang gejala buruk. Hal ini tidak hanya menyebabkan Charlotte menjadi hiperaktif, tetapi selama hidupnya, dia juga mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa, masalah pencernaan, rasa timpang, kulitnya melepuh, dan urinnya yang berwarna merah tua. Tapi tentu saja pada saat itu belum ada penjelasan medis semaju sekarang, dan Charlotte hanya dapat menahannya, dan orang lain hanya bisa melihat bahwa gadis itu nakal dan kurang beradab.
Dirinya tumbuh bersama 8 saudaranya, namun seiring berjalannya waktu, keretakan terjadi antara 3 anak tertua dan 3 anak bungsu dalam keluarga tersebut. Semuanya berawal dari kematian saudara laki-laki Charlotte, yakni Sigismund dan Waldemar, masing-masing pada tahun 1866 dan 1879, yang membuat putri mahkota hatinya hancur. Semenjak kehilangan tersebut, Vicky, sang putri mahkota, mengubah pola asuhnya yang awalnya begitu ketat pada 3 anak tertuanya, yakni Wilhelm, Charlotte, dan Henry, menjadi begitu longgar dan lebih penuh kasih kepada ketiga anak bungsunya, yaitu Victoria, Sophia, dan Margaret. Perbedaan yang begitu mencolok ini akhirnya membuat kecewa pada anak-anak yang lebih tua, termasuk tentu saja Charlotte, yang semakin sering berseberangan dengan ibunya di waktu remaja. Charlotte sendiri adalah favorit kakek dan nenek dari pihak ayah, Raja Wilhelm dan Ratu Augusta, yang memanjakan cucu mereka dan mendorong cucunya untuk melawan putra dan putri mahkota hanya karena pandangan politik keduanya yang lebih liberal seperti Inggris. Dan tentu saja, Charlotte serta saudara laki-lakinya sering memihak kedua kakek nenek mereka dalam perselisihan dengan orang tuanya. Charlotte juga menikmati hubungan dekat dengan kakak laki-laki tertuanya, meskipun mereka berpisah setelah pernikahan sang kakak pada tahun 1881 dengan Augusta Victoria dari Schleswig-Holstein yang biasa disebut dengan Donna, seorang putri yang digambarkan oleh Charlotte sebagai orang yang polos, lamban, dan pemalu. Pada saat dia mencapai usia 14 tahun, Charlotte digambarkan oleh Vicky tampil jauh lebih muda dari usianya. Sang putri memiliki kaki yang pendek yang dipadukan dengan pinggang dan lengan yang panjang, membuatnya tampak tinggi saat duduk tetapi pendek saat berdiri. Dia juga cukup polos. Dia menderita masalah kesehatan yang signifikan selama sebagian besar masa dewasanya. Hal ini disertai dengan kegelisahan mental sehingga membingungkan dokternya. Banyak masalah kesehatannya termasuk rematik, nyeri sendi, sakit kepala, dan insomnia. Seiring bertambahnya usia Charlotte, perilakunya mencakup menggoda, menyebarkan gosip jahat, dan menyebabkan masalah, sifat-sifat yang membuat ibunya sangat khawatir padanya. Pada bulan April 1877, Charlotte yang berusia 16 tahun bertunangan dengan sepupu keduanya, Pangeran Bernhard dari Saxe-Meiningen, pewaris Kadipaten Saxe-Meiningen, Jerman. Menurut cerita, Charlotte jatuh cinta pada sang pangeran saat mereka sedang mengemudi dengan kakak tertuanya Wilhelm. Namun, banyak yang berpendapat bahwa keputusan Charlotte untuk menikahi Bernhard juga berasal dari keinginan untuk segera mandiri dari orang tuanya, dan terutama dari kritik ibunya. Pangeran Bernhard, seorang perwira militer yang bertugas di resimen Potsdam, 9 tahun lebih tua darinya, dan seorang veteran perang Prancis-Prusia. Meskipun dianggap berkemauan lemah, ia memiliki banyak minat intelektual, khususnya di bidang arkeologi. Pertunangan ini berlangsung hampir setahun, dengan Vicky menyiapkan pakaian pengantin putrinya. Mereka menikah di Berlin pada tanggal 18 Februari 1878 dalam upacara ganda yang juga mencakup pernikahan putri Elizabeth Anna dari Prusia dengan Frederick Augustus dari Oldenburg. Paman dari pihak ibu Charlotte, yakni Pangeran Wallace dan Adipati Connaught dan Startram, menghadiri pernikahan tersebut. Begitu pula Raja Leopold II dan Ratu Mary Henriette dari Belgia. Pasangan baru ini mendirikan rumah tangga mereka di dekat Neuss Palais, di sebuah villa kecil yang sebelumnya dihuni oleh Auguste von Harrach, istri morganatik Frederick William III dari Prusia. Mereka juga membeli sebuah villa di Cannes, sebuah keputusan yang membuat marah Wilhelm kakak tertuanya, yang memandang Prancis sebagai negara musuh. Charlotte akhirnya menghabiskan sebagian besar musim dinginnya di kota Prancis karena ia berharap iklim hangatnya akan membantu meringankan penyakitnya seumur hidup. Satu tahun setelah pernikahan mereka, Charlotte melahirkan seorang putri yang mereka beri nama Putri Feodora pada 12 Mei 1879. Putri baru tersebut adalah cucu pertama putra mahkota dan putri, serta cicit pertama Ratu Victoria.
Charlotte membenci batasan yang diberikan padanya saat hamil dan memutuskan bahwa ia akan menjadi anak satu-satunya yang membuat ibunya kecewa. Setelah kelahiran Feodora, Charlotte mengabdikan waktunya untuk menikmati kehidupan masyarakat di Berlin dan memulai perjalanan liburan panjang. Selama perjalanan ini, Charlotte sering meninggalkan putrinya untuk tinggal bersama Vicky yang dia anggap sebagai sumber tempat penitipan anak yang nyaman. Di antara keluarga kerajaan pada masa itu, menjadi anak tunggal ada hal yang tidak biasa. Feodora kemungkinan besar mengalami masa kecil yang kesepian. Seperti ibunya, Feodora menderita penyakit dan berbagai nyeri fisik serta migrain parah. Feodora juga kurang tertarik pada studinya yang disalahkan oleh Vicky karena kurangnya bimbingan orang tua karena Charlotte dan Bernhard sering bepergian. Wilhelm I memberi Charlotte dan Bernhard sebuah villa dekat Tiergarten di Berlin dan memindahkan Bernhard ke resimen di kota. Charlotte menghabiskan sebagian besar waktu bersosialisasi dengan wanita lain, di mana aktivitas seperti skating, bergosip, dan mengadakan pesta makan malam adalah hal yang biasa. Dia dikagumi karena selera fashionnya, karena mengimpor semua pakaiannya dari Paris. Charlotte juga merokok dan minum, dan disukai banyak orang karena mengadakan pesta yang menghibur. Dia mendapatkan reputasi sebagai penggosip dan banyak yang menganggapnya berlidah asam. Dia dikenal karena berteman dengan seorang dan mendapatkan kepercayaan mereka hanya untuk menyebarkan rahasia mereka kepada orang lain. Ayah Charlotte naik tahta Jerman sebagai Kaisar Frederick III pada bulan Maret 1888, hanya untuk meninggal karena kanker tenggorokan pada bulan Juni tahun itu. Charlotte tinggal bersama ayahnya yang sakit selama periode ini, bersama sebagian besar saudara-saudaranya. Dengan kenaikan saudara laki-lakinya sebagai Wilhelm II, pengaruh sosial Charlotte meningkat di Berlin, di mana ia mengelilingi dirinya dengan sekelompok bangsawan, diplomat, dan pejabat muda dari istana. Pada awal tahun 1891, masyarakat Berlin dilanda skandal setelah serangkaian surat kaleng diedarkan kepada anggota terkemuka pengadilan, termasuk Wilhelm dan istrinya Donna. Surat-surat ini ditulis dengan tulisan tangan yang sama dan menampilkan gosip, tuduhan, dan intrik cabul di kalangan penguasa pengadilan. Beberapa di antaranya menyertakan gambar-gambar porno yang dilapiskan pada foto-foto kerajaan. Beberapa ratus surat dikirim dalam jangka waktu 4 tahun. Wilhelm memerintahkan penyelidikan, tetapi penulis tidak pernah diidentifikasi. Beberapa orang sezaman berspekulasi bahwa Charlotte, yang dikenal karena lidahnya yang tajam dan suka bergosip, mungkin bertanggung jawab. Selama skandal surat tersebut, Charlotte kehilangan buku hariannya yang berisi rahasia keluarga dan pemikiran kritis tentang berbagai anggota keluarganya. Buku harian itu akhirnya diberikan kepada Wilhelm yang tidak pernah memaafkannya atas isinya. Bernhard dipindahkan ke resimen di kota Breslau yang tenang, yang secara efektif mengasingkan dia dan istrinya. Sebagai pengendali tunjangan Charlotte, Wilhelm juga membatasi kemampuan mereka untuk bepergian ke luar negeri kecuali mereka bersedia pergi tanpa pengamanan kerajaan. Pada tahun 1896, Donna menuduh Charlotte berselingkuh dengan Karl August Verharroder von Diersburg, seorang pejabat pengadilan. Charlotte dengan keras membantah tuduhan tersebut. Bernhard membela istrinya dan mengkritik keluarga Hohenzollern karena berusaha menjaga setiap putri Prusia di bawah kendali keluarga. Bernhard mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan tentaranya dan berangkat bersama istrinya ke Meiningen. Meskipun perselisihan tersebut akhirnya terselesaikan dengan sendirinya ketika von Diersburg kembali ke pengadilan bersama istrinya. Skandal tersebut dianggap telah merusak reputasi monarki secara serius. Seiring bertambahnya usia Feodora, berbagai pelamar dipertimbangkan untuk menikah. Pada akhirnya tahun 1897, Feodora bertunangan dengan Pangeran Henry 30 dari Reuss, dan mereka menikah pada tahun berikutnya pada tanggal
24 September 1898 dalam sebuah upacara Lutheran di Breslau. Pengantin pria berusia 15 tahun lebih tua dari pengantin wanita dan seorang kapten di resimen Brunswick, tetapi tidak kaya atau berpangkat tinggi. Banyak anggota keluarga yang terkejut dengan pernikahan tersebut, namun janda permaisuri setidaknya senang karena cucunya tampak bahagia dengan perjodohan tersebut. Namun, pernikahan tersebut tidak memperbaiki hubungan antara ibu dan anak perempuannya. Charlotte juga tidak menyukai menantu laki-lakinya, mengkritik penampilan dan ketidakmampuannya mengendalikan istrinya yang berkemauan keras. Berbeda dengan ibunya, Feodora menginginkan kehadiran seorang anak. Ketidakmampuannya untuk hamil membuat Feodora kecewa. Meskipun hal ini menyenangkan Charlotte yang tidak memiliki keinginan untuk memiliki seorang cucu. Emang agak beda putri yang satu ini ya. Akhirnya, hubungan mereka memburuk sehingga Charlotte melarang Feodora dan Henry memasuki rumahnya. Charlotte menolak untuk menerima klaim Feodora menderita malaria, malah percaya bahwa putrinya tertular penyakit kelamin dari Henry. Pendapat ini membuat marah Feodora. Selama bertahun-tahun, anggota keluarga mencoba memperbaiki hubungan ibu anak tersebut, namun tidak berhasil. Charlotte tidak menulis surat kepada Feodora selama hampir 1 dekade. Namun akhirnya kembali saling bertukar pesan setelah Feodora menjalani operasi berbahaya untuk membantunya hamil. Charlotte mengungkapkan kemarahannya karena operasi semacam itu telah disetujui oleh suami Feodora. Namun akhirnya mengunjungi putrinya di sanatorium atas permintaan Feodora. Pada bulan Juni 1911, Charlotte menghadiri penobatan sepupunya yakni George V di Inggris. Namun panasnya musim panas di negara itu membuatnya terbaring di tempat tidur dengan wajah bengkak dan nyeri di beberapa anggota tubuhnya. Pada tanggal 25 Juni 1914, suaminya mewarisi kadipaten ayahnya dan menjadi Bernhard III, Adipati Saxe-Meiningen. Perang Dunia I pecah pada tanggal 28 Juli. Bernhard berangkat ke depan sementara Charlotte tetap di belakang untuk mengawasi kadipaten. Selama perang, Charlotte semakin sering mengalami berbagai rasa sakit termasuk nyeri kronis, kaki bengkak, dan masalah ginjal. Tingkat rasa sakitnya menjadi sangat parah sehingga dia menggunakan opium sebagai satu-satunya pengobatan yang nyaman untuknya. Berakhirnya perang pada tahun 1918 menyebabkan kehancuran politik kekaisaran Jerman serta seluruh kadipatennya. Akibatnya, Bernhard terpaksa melepaskan kekuasaannya atas Saxe-Meiningen. Tahun berikutnya, Charlotte pergi ke Baden-Baden untuk mencari perawatan medis untuk jantungnya dan akhirnya meninggal di sana karena serangan jantung pada tanggal 1 Oktober 1919 pada usia 59 tahun. Bernhard meninggal 9 tahun kemudian dan dimakamkan bersamanya di Schloss Altenstein di Thuringia. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari putri penuh kontroversi dari Prusia, yakni Putri Charlotte, saudara kaisar terakhir Prusia. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.